Selamat datang di channel Della Suryana. Di sini kita akan membahas matematika SMA. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Juga klik loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video terbaru saya. Assalamualaikum siswa-siswiku, selamat berjumpa kembali pada mata pelajaran Matematika Wajib. Di semester 2 ini, materi yang akan kita pelajari yaitu tentang peluang. Nah, untuk yang akan dipelajari di dalam peluang ini itu ada kaidah pencacahan. Nah, di mana kaidah pencacahan merupakan sebuah aturan membilang untuk mengetahui banyaknya kejadian atau objek-objek tertentu yang muncul. Disebut sebagai pencacahan sebab hasilnya berwujud suatu bilangan cacah. Nah, ada beberapa metode pada kaidah pencacahan, antara lain yaitu metode aturan pengisian tempat atau filling slot, metode permutasi, serta metode kombinasi. Nah, di dalam aturan pengisian tempat ini kita ambil contoh seperti yang ada di layar. Gilang memiliki 3 kaos dengan warna putih, merah, dan biru, dan juga memiliki 2 celana panjang yang berwarna hitam dan coklat. Tentukan beberapa kemungkinan Gilang akan menggunakan kaos dan juga celana panjang. Nah, di sini bisa kalian lihat penyelesaiannya. Di sini kaosnya ada warna putih, ada merah, dan juga ada biru. Nah, kemudian untuk celana panjangnya hitam coklat. Jadi untuk setiap kaos ini dipasangkan dengan celana yang berwarna hitam dan coklat. Nah, sehingga pasangan kaos dan celana panjang yang mungkin terjadi itu adalah di saat kaosnya berwarna putih, kemungkinan pertamanya itu adalah kemungkinannya celana panjangnya hitam, maka pasangannya adalah putih dan hitam. Nah, kemudian yang kedua, ini putih dan coklat artinya kaos yang dipakainya putih berwarna putih sementara celana panjangnya berwarna coklat. Nah, demikian seterusnya sampai dengan kaos yang berwarna biru. Di kemungkinan pasangan kaos dan celana panjangnya yaitu biru hitam atau biru coklat. Artinya kaos yang dipakainya biru mungkin dengan celana hitam atau dipasangkannya dengan kaos yang berwarna biru dengan celana coklat. Nah, jadi dari metode atau cara di atas bisa kita simpulkan bahwa banyaknya cara Gilang memakai kaos dan juga celana panjang ada sebanyak 6 cara. Nah, di mana 6 cara itu kita dapatkan dari 3 kali 2. Berarti ada banyak 3 kaos dan 2 celana panjang. Itu sama dengan banyak cara menggunakan kaos dikali dengan banyak cara menggunakan celana panjang. Nah, semoga kalian mengerti dengan contoh yang pertama di dalam aturan pengisian tempat ini. Nah, kita lihat yang berikutnya. Ada aturan perkalian. Kalau yang tadi itu adalah aturan penjumlahan, aturan untuk kaidah pencacahan. Nah, di sini ada aturan yang pertama aturan pengisian tempat, yang kedua adalah aturan perkalian. Apabila sebuah kejadian bisa berlangsung dalam n tahap yang saling berurutan, di mana tahap 1 bisa berlangsung dalam Q1 cara, tahap 2 bisa berlangsung dalam Q2 cara, dan tahap 3 dapat terjadi dalam Q3 cara, demikian seterusnya hingga tahapan Kn bisa berlangsung dalam Qn cara. Maka kejadian tersebut bisa terjadi secara berurutan dalam Q1 kali Q2 kali Q3 kali sampai dengan Qn dengan cara berbeda. Nah, contohnya, berapa banyaknya cara atau metode untuk memilih 3 pengurus OSIS yang terdiri atas ketua, sekretaris, serta bendahara
dari total 8 orang siswa. Jadi di sini kita akan memilih pengurus OSIS di mana kandidatnya ini ada 8 orang. Yang akan dipilih itu ada 3 pengurus ya. Seperti ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Dari ke-8 siswa itu, seluruh berhak dipilih untuk menjadi ketua, sehingga terdapat 8 cara untuk mengisi posisi ketua. Nah, sebab 1 orang telah menjadi ketua, nah setelah kita pilih 1 orang dari 8 orang itu, tentu tinggal 7 orang yang berhak untuk dipilih menjadi sekretaris. Sehingga terdapat 7 cara untuk mengisi posisi sekretaris. Nah, semoga mengerti ya. Nah, kemudian sebab 1 orang telah terpilih menjadi ketua serta 1 orang sudah terpilih menjadi sekretaris, maka tinggal 6 orang yang berhak untuk dipilih menjadi bendahara. Sehingga terdapat 6 cara untuk mengisi bendahara. Ya, jadi 8 orang ini 1 sudah terpilih untuk ketua, ya kita pilih siapa saja, terpilih 1, tentu tinggal 7. Nah kemudian dari 7 orang itu kita pilih lagi sebagai sekretaris. Ya, berarti kan tinggal 6 orang lagi. Jadi 6 orang inilah yang bisa dipilih atau sebagai kandidatnya untuk bendahara. Nah, sehingga dari tabel ini ya, ini bisa kita buat ada 3 kolomnya, di mana di sini untuk yang pertama untuk ketua, setelah ketua terpilih tinggal 7 orang untuk sekretaris, kemudian setelah sekretaris pun juga terpilih tinggal 6 orang lagi yang bisa dipilih sebagai bendahara. Maka banyak cara untuk memilih 3 pengurus OSIS tersebut, yaitu 8 kali 7 kali 6. Sehingga untuk memilih dari 8 kandidat yang dipilih 3 orang sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara, itu ada 336 cara. Bagaimana? Apakah kalian paham? Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu adalah aturan penjumlahan. Nah, sebagai contoh, ada sebuah kejadian yang bisa terjadi dalam n cara yang berlainan atau saling asing. Ya, saling berlainan ya, saling asing, di mana dalam cara pertama ada P1, kemungkinan hasil yang berbeda. Pada cara kedua ada P2, kemungkinan hasil yang berbeda. Pada cara ketiga ada P3, kemungkinan hasil yang berbeda. Serta demikian selanjutnya hingga cara yang ke-N. Jadi dalam cara yang ke-N ini ada PN, kemungkinan hasil yang berbeda. Nah ingat ya, dia ada hasil yang berbeda. Kenapa ini? Karena dia saling asing. Sehingga total banyak kemungkinan kejadian dalam peristiwa tersebut, yaitu P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah sampai dengan PN dengan cara berbeda. Jadi untuk memahami bagaimana aturan penjumlahan ini, nah silakan kalian perhatikan lagi contoh berikut ini. Putra, seorang pelajar SMK swasta di Purwokerto. Putra memiliki 3 jenis alat transportasi yang ia kendarai dari rumah ke sekolah. Antara lain sepeda. Nah, di mana sepeda ini ada sepeda mini dan ada sepeda gunung. Nah, kemudian selain sepeda, dia juga punya sepeda motor. Nah, sepeda motor ini ada beberapa merek, yaitu Yamaha, Honda, dan Suzuki. Serta mobil. Nah, di mobil ini ada mobil sedan, kijang, dan pick up. Nah, pertanyaannya, berapa banyak cara Putra untuk berangkat dari rumah ke sekolah? Nah, kita lihat penyelesaiannya. Alat transportasi yang dipakai oleh Putra dari rumah ke sekolah hanyalah salah satu saja, yakni mungkin sepeda yang digunakan, atau sepeda motor, atau mobil. Ya, yang sudah jelas tidak mungkin dia menggunakan lebih dari 1 alat transportasi. Kan tidak mungkin saat pergi ke sekolah dia membawa sepeda dan mobil. Itu tidak mungkin ya. Jadi
tidak mungkin putra mengendarai lebih dari satu kendaraan dalam waktu bersamaan. Banyaknya cara putra berangkat dari rumah ke sekolah merupakan banyak cara mengendarai sepeda, ditambah banyak cara mengendarai sepeda motor, ditambah banyak cara mengendarai mobil. Jadi, banyak cara mengendarai sepeda itu ada 2 cara. Kenapa? Karena sepedanya ada 2, yaitu sepeda mini dan sepeda gunung. Kemudian banyak cara mengendarai sepeda motor ada 3, karena sepeda motornya ada 3 ya. Nah, kemudian untuk mobil juga ada 3, sedan, kijang, dan pick up. Jadi ada 3 cara. Sehingga ini sama dengan 8 cara. Jadi banyak cara putra berangkat dari rumah ke sekolah yang dengan menggunakan kendaraannya atau alat transportasinya itu ada 8 cara. Nah, sekarang notasi yang terakhir ya, notasi faktorial. Contohnya, N adalah elemen himpunan bilangan asli. Notasi N ada tanda serunya di belakang, itu dibaca N faktorial. Ini diartikan sebagai hasil kali dari bilangan-bilangan asli secara berurutan dari N sampai 1. Maka kita tulis N faktorial sama dengan N kali N dikurang 1 dikali N dikurang 2 dikali sampai dengan kali 3 kali 2 kali 1. Nah, diartikan sebagai 1 faktorial. 1 faktorial ini sama dengan 1 dan 0 faktorial sama dengan 1. Nah, jadi 1 faktorial itu sama dengan 1, 0 faktorial pun sama dengan 1. Sebagai contoh, tentukan nilai dari 5 faktorial. Jadi 5 faktorial ini sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Jadi di skala ini N, kita misalkan ini sebagai N, berarti ini N kurang 1, yang ini N kurang 2, ini N kurang 3, dan seterusnya. Nah, kemudian tentukan nilai dari 2 faktorial ditambah 3 faktorial. Nah, ini bisa kalian lihat di sini. Ini yang 2 faktorialnya tambah ini 3 faktorialnya, sehingga sama dengan 12. Nah, ini lagi. Notasi faktorial bisa disederhanakan sehingga dapat mempermudah perhitungan. Jadi, ini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sampai apakah kita menginginkan sampai misalnya kan ini 7 faktorial. Kalau kita menginginkan sampai 6 faktorial, berarti 7 faktorial ini sama dengan 7 dikali 6 faktorial. Tapi kalau kita menginginkan sampai dengan 5 faktorial, jadi 7 faktorial ini sama dengan 7 kali 6 kali 5 faktorial. Nah, sama halnya dengan ini. Kalau kita menginginkan 7 faktorial ini hanya sampai 4 faktorial saja, maka 7 faktorial itu sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Sebagai contoh, 20 faktorial dibagi 18 faktorial. Nah, jadi di sini kan kita bisa melihat penyebutnya. Karena penyebutnya sampai 18 faktorial, supaya kita tidak susah menghitungnya, karena perkaliannya ini kan bilangannya kan bilangan besar semua. Jadi kalau pembilangnya sudah ada 18 faktorial, penyebutnya sudah ada 18 faktorial, berarti kita usahakan pembilangnya ini juga sampai 18 faktorial. Berarti sesuai apa soalnya, sesuai dengan apa yang kita inginkan untuk mempermudah perhitungan. Sehingga 12 faktorial dibagi 18 faktorial sama dengan 20 kali 19 kali 18 faktorial. Nah, sehingga 18 faktorial dibagi 18 faktorial itu kan sama dengan 1. Jadi yang tertinggal hanya 20 kali 19 saja. Ini yang sama dengan 20 kali 19 sama dengan 380. Nah, semoga mengerti ya. Nah, ini ada latihan soal. Latihan soal ini untuk untuk pertemuan berikutnya. Jadi untuk kali ini, untuk materinya saya rasa cukup sampai di sini. Semoga kalian mengerti. Seandainya ada yang belum mengerti, kalian boleh japri saya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.